Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 90500123003 dari kelas A jurusan Perbankan Syariah. Nah, baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai teori produksi. Jadi, produksi adalah proses mengubah sumber daya atau input menjadi output atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, di sini saya akan membahas 6 poin mengenai teori produksi. Poin yang pertama yaitu faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Adapun faktor-faktor produksi yang pertama yaitu tanah. Jadi tanah ini meliputi semua sumber daya alam seperti lahan, air, tambang, hutan, dan hasil alam lainnya yang digunakan dalam produksi. Kemudian faktor yang kedua yaitu tenaga kerja. Faktor yang ketiga modal, faktor yang keempat kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk mengorganisasi faktor-faktor produksi lainnya, serta mengambil risiko dalam menciptakan bisnis atau produk baru. Kemudian faktor produksi yang kelima yaitu teknologi, di mana teknologi ini memungkinkan produksi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Kemudian poin yang kedua yaitu fungsi produksi. Jadi fungsi produksi adalah hubungan antara input yang digunakan dalam proses produksi dengan output yang dihasilkan. Jadi fungsi ini menggambarkan bagaimana kombinasi faktor produksi dapat menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Jadi dalam jangka pendek hanya sebagian faktor produksi yang dapat diubah, sedangkan dalam jangka panjang semua faktor bisa disesuaikan. Jadi fungsi ini membantu produsen menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan hasil produksi. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu skala hasil. Jadi skala produksi atau skala hasil produksi merupakan perubahan skala output akibat dari penggandaan input atau faktor produksi yang digunakan. Jadi ada 3 kemungkinan hasil produksi yang terjadi akibat penggandaan input, yaitu kemungkinannya terjadi skala hasil konstan, skala hasil menurun, dan skala hasil meningkat. Nah, adapun poin yang keempat yaitu tujuan produksi. Jadi tujuan produksi dalam ekonomi Islam yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan manusia dan memenuhinya. Yang ketiga, untuk mempersiapkan persediaan barang dan jasa di masa mendatang, produsen perlu fokus pada aspek yang berorientasi ke masa depan. Kemudian yang keempat yaitu agama Islam mendorong umatnya untuk memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Kemudian yang kelima yaitu salah satu insentif utama bagi produsen adalah kebutuhan sosial dan memberikan infak di jalan Allah. Kemudian poin yang kelima yaitu motivasi produsen dalam berproduksi. Jadi dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentu saja juga mencari maslahah. Jadi di mana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim. Nah, kemudian poin yang keenam yaitu nilai-nilai Islam dalam berproduksi. Jadi ada beberapa poin-poin nilai Islam dalam berproduksi. Yang pertama yaitu keseimbangan, yang kedua kehalalan dan keberkahan, yang ketiga efisiensi dan tidak mubazir, yang keempat keadilan, yang kelima kepedulian sosial atau maslahah, dan yang keenam yaitu tanggung jawab lingkungan atau khalifah. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.